Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kakak akan menjelaskan materi Pancasila tentang Pancasila dan ideologi nasional. Materi ini bisa dimanfaatkan atau berguna pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan SMA ataupun mata kuliah Pancasila. Baiklah, kita mulai presentasi ini dengan judul Pancasila dan Ideologi Nasional. Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Ini adalah judul kecilnya. Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka artinya bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan elastis sehingga mampu menanggapi perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi masyarakat. Pancasila sebagai ideologi yang reformatif artinya berubah. Jadi, Pancasila sebagai ideologi yang reformatif maksudnya Pancasila itu mampu menanggapi perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dalam memecahkan masalah-masalah aktual sejalan dengan perkembangan aspirasi masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pancasila sebagai ideologi yang dinamis. Sebelum kita ketahui pengertiannya, kita harus tahu dulu arti dari dinamis. Dinamis artinya mudah menyesuaikan. Jadi, Pancasila sebagai ideologi yang dinamis artinya Pancasila tidak disusun dalam nilai-nilai yang kaku dan senantiasa mampu melaksanakan penyesuaian atau melakukan perubahan sesuai dinamika kemasyarakatan. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya ideologi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia tidak menutup diri dari kemungkinan masuknya pemikiran dan budaya bangsa lain, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama, ideologi terbuka terdapat dalam sistem yang demokratis. Maksudnya, pada ideologi ini, sistem yang berlaku atau yang dilaksanakan harus dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Contohnya, pemilihan presiden. Dulu, pemilihan presiden dipilih oleh MPR. Nah, sekarang pemilihan presiden langsung oleh masyarakat atau rakyat. Ini yang dikatakan demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ciri ideologi terbuka yang kedua adalah ideologi terbuka ini bersifat inklusif, tidak totaliter, dan juga tidak dapat dipakai melegalkan kekuasaan sekelompok orang. Maksudnya, pada ideologi ini tidak hanya mementingkan kepentingan sekelompok orang saja, tapi untuk kesejahteraan rakyat. Untuk perubahan yang berlaku tidak menyeluruh, hanya sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Ciri-ciri ideologi terbuka yang ketiga, nilai ataupun cita-cita berasal dari moral budaya masyarakat itu sendiri. Maksudnya, tujuan yang akan dicapai nanti harus sesuai dengan moral budaya masyarakat itu sendiri. Yang keempat, cita-cita bangsa ini dicapai secara bersama-sama dan juga disepakati secara demokratis. Sesuai yang kita sampaikan tadi, ciri-ciri yang pertama tadi, jadi
Cita-cita ini harus dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Contoh Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Karena Pancasila sangat menghargai dan menganggap kemanusiaan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Hal ini tertuang dalam sila kedua Pancasila, yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya, Pancasila sangat menjunjung tinggi dan menghargai kemanusiaan. Contoh yang kedua, menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Tertuang dalam sila pertama. Bunyinya, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya, Indonesia merupakan negara yang menganut berbagai macam agama, tidak hanya satu agama saja. Di Indonesia mengakui ada 6 agama. Yang pertama, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, di Indonesia tidak ada paksaan dalam beragama. Masyarakatnya diberi kebebasan memilih agama yang dipercayainya. Ideologi terbuka Pancasila ini membuat masyarakat Indonesia bisa memiliki cara pandang dan cara berpikir yang lebih terbuka dan bersifat rohani. Selanjutnya, contoh yang ketiga, mau menerima masukan budaya luar secara selektif. Maksudnya, ideologi terbuka Pancasila tidak memaksakan individunya, melainkan mempersatukan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, sehingga tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia bisa tercapai dengan baik. Dengan adanya ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, maka masyarakat tidak dipaksakan untuk tidak menerima budaya dari luar, sebab ideologi Pancasila ini bersifat sangat fleksibel dan sangat terbuka, sehingga masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan sangat mudah. Contoh, lagu bangsa asing atau lagu barat. Di Indonesia, masyarakatnya tidak dilarang mendengarkan atau menyanyikan lagu tersebut. Kemudian, budaya bangsa lain, misalnya cara berpakaian, dan lain-lain. Di Indonesia tidak dilarang untuk mengetahuinya. Kita bisa mengetahui budaya luar negeri atau mengikutinya bisa melalui internet dan berita-berita pada televisi. Kita lanjutkan. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar. Nilai-nilai ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan jabaran dari nilai-nilai dasar seperti GBHN, undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar. Yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis merupakan nilai-nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya, saling menghormati, gotong royong, dan kerukunan.
Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, dimensi realitas. Artinya bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung pada ideologi Pancasila secara real berakar dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Maksudnya nilai-nilai yang terkandung pada dimensi realitas ini sudah ada sebelumnya di Indonesia. Yang kedua, dimensi idealisme. Dimensi idealisme artinya suatu ideologi yang ada dalam nilai dasar harus mampu memberikan harapan serta cita-cita pada masyarakat untuk sebuah kehidupan masa depan yang lebih baik. Maksudnya, ideologi Pancasila ini mampu memberikan harapan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakatnya. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan. Artinya, ideologi Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan pengembangan dalam pemikiran-pemikiran baru, kreatif dan dinamis, sesuai perkembangan peradaban tanpa menghilangkan atau keluar dari jati diri nilai-nilai dasarnya. Maksudnya, ideologi Pancasila terbuka ini bisa mengalami perubahan karena adanya pemikiran-pemikiran baru yang lebih kreatif, dinamis, sesuai perkembangan peradaban. Alhamdulillah, materi pembelajaran tentang Pancasila ideologi terbuka sudah selesai. Jazakumullah khairan telah menyimak. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Bisa dimanfaatkan untuk pembelajarannya. Untuk siswa-siswi SMA dan mahasiswa ataupun mahasiswi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.